JPU sudah membacakan dakwaannya di depan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perdana atas terdakwa Hasto Kristianto. Secara kumulatif, 2 perkara yaitu penyuapan dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Dakwaan JPU sama dengan kronologis yang pernah disampaikan oleh pihak KPK dalam sidang pra-peradilan pertama beberapa waktu lalu. Di dalam dakwaannya, JPU menyampaikan adanya bukti petunjuk berawal dari upaya terdakwa dalam kedudukannya sebagai sekjen partai untuk mendudukkan Harun Masiku menggantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan sudah bersurat kepada Mahkamah Agung sebanyak 3 kali. Dikarenakan keinginan tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian, seperti dakwaan jaksa, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dalam meluluskan rencana PAW yang disebutkan tadi. Perencanaan mereka telah diketahui oleh pihak KPK melalui chat WhatsApp sehingga KPK melakukan OTT. Namun, OTT yang dilakukan di PT IKA gagal karena dihalangi oleh oknum aparat yang kala itu bahkan sempat menahan penyidik KPK dan baru melepaskan mereka beberapa jam kemudian. Itu terjadi tahun 2019 silam, dan sejak itu kasus Hasto tidak disebutkan lagi. Kemudian di tahun 2024, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi, dan setelah itu ditetapkan menjadi tersangka, kemudian akhirnya menjadi terdakwa. Hari Jumat 14 Maret kemarin, Hasto Kristianto hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai terdakwa, menyapa media dan mengatakan bahwa dia adalah tahanan politik. Setelah menjalani sidang perdana selesai, Hasto Kristianto tidak segera meninggalkan gedung pengadilan, tapi berhenti dulu untuk berorasi. Dengan suara lantang dan keras, dia mengatakan bahwa dia adalah tahanan politik dan kriminalisasi. Bahkan pengacaranya sempat berteriak agar Hasto diberi kesempatan berorasi kepada insan media yang tengah meliput. Para pendukung Hasto berkaos hitam bertuliskan tagar Hasto tahanan politik. Dari pemandangan ini kita melihat suatu kebiasaan sekaligus kelemahan Hasto Kristianto yang selalu berkoar-koar di media, seolah-olah korban politik penguasa. Hampir di setiap orasinya selalu menuding pihak lain, melakukan kecurangan, tidak demokratis, dan lain sebagainya. Benarkah apa yang dinarasikan Hasto? Kita percaya KPK tidak terafiliasi dengan kepentingan kalangan politik manapun. Tetap berintegritas dan profesional dalam menegakkan hukum. Perkara ini sebenarnya adalah perkara hukum biasa sebagaimana yang banyak dialami orang lain, bahkan tokoh politik sekalipun. Namun yang berusaha menariknya ke ranah politik justru dari pihak Hasto sendiri dan tokoh-tokoh tertentu saja. Biarkan publik yang menilai. Kalaupun ada anggapan politisasi justru terjadi pada tahun 2020 lalu. Pertanyaannya, mengapa KPK periode itu tidak melakukan penyidikan terhadap Hasto Kristianto, sedangkan dia disebutkan dalam chat WhatsApp yang digunakan KPK waktu itu melakukan penangkapan terhadap Saiful Bahri, Agustina Tio Pridelina, serta Wahyu Setiawan. Sekarang,
Perkara ini diangkat kembali sebagai upaya penegakan dan kepastian hukum semata, agar hal-hal yang seolah-olah dibiarkan menjadi tuntas, dan hal ini akan menjadi kebaikan baik bagi Hasto Kristianto sendiri, bagi partainya, juga bagi bangsa serta negara ini. Salah seorang dari tim hukum Hasto Kristianto mengaitkan perkara ini atas pesanan dan secara eksplisit menyebutkan nama Jokowi. Coba kita dengarkan dulu cuplikan pernyataan Magdir Ismail di hadapan media sesaat setelah JPU selesai membacakan dakwaannya. Kalau kita mau lihat secara jernih, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya, sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Teori mereka ini didasarkan pada rentetan peristiwa berawal dari pemecatan, pelantikan komisioner KPK, penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto, dan seterusnya. Apa yang mereka utarakan tadi tak lebih dari asumsi belaka. Jika kita uraikan satu demi satu, mulai dari pansel komisioner KPK, memang dipilih semasa Jokowi, tapi sudah disetujui oleh Prabowo Subianto selaku presiden baru. Artinya, pansel itu menjadi pilihan beliau. Selain itu, pengangkatan komisioner sudah melalui fit and proper test yang ketat di DPR. Bagaimana mungkin seorang Jokowi yang sudah tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam pemerintahan bisa memesan atau mengintervensi KPK? Presiden aktif saja tidak melakukan intervensi, malahan mengingatkan agar KPK bekerja profesional. Di sisi lain, sesungguhnya bagi Pak Jokowi akan lebih baik berada di luar PDIP, karena dalam berintegrasi dengan masyarakat menjadi lebih jelas. Di masa lalu, tidak sedikit masyarakat yang menyukai PDIP karena faktor Jokowi. Dan ini masih bisa kita saksikan banyaknya kunjungan silaturahmi ke kediaman beliau setelah purna tugas sebagai presiden. Bisa kita simpulkan bahwa Pak Jokowi tidak berkepentingan terhadap PDIP, tapi justru sebaliknya.
Terbukti dalam Pilpres 2024 lalu, tanpa dukungan Pak Jokowi, calon dari PDIP kalah telak. Dan itulah yang menjadi puncak kemarahan sekaligus kebencian terhadap Jokowi dan berujung pada pemecatan. Kembali ke dakwaan JPU. Meski sangat detil, tapi rasanya sulit untuk dibuktikan, baik secara fisik maupun keterangan saksi. Jika dalam hal ini saksi yang dihadirkan nanti adalah ketiga orang yang disebutkan tadi, tentu saja mereka akan konsisten memberikan kesaksian seperti yang pernah mereka sampaikan dalam persidangan perkara yang sudah inkrah dulu. Satu-satunya saksi yang mungkin sejalan dengan dakwaan DPU hanyalah Doni Tri Istiqomah dalam kasus penyuapan. Tapi itu belum bisa dipastikan. Dan Nur Hasan, seorang penjaga rumah aspirasi PDIP yang katanya disuruh oleh Hasto Kristianto memberitahu Harun Masiku agar merendam HP-nya ke dalam air agar tidak dilacak KPK dan segera melarikan diri. Sekali lagi, apakah bisa dibuktikan adanya perintah dari Hasto Kristianto? Apakah ada bukti HP yang direndam? Meski faktanya Harun Masiku hilang melarikan diri. Jadi ceritanya ada, namun buktinya sulit ditunjukkan dalam persidangan. Tak ubahnya seperti mencari orang yang buang angin di tengah kerumunan. Baunya jelas, tapi tidak bisa menunjukkan siapa orangnya. Selanjutnya, sidang-sidang masih banyak akan dilakukan. Terima kasih.